Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pemrograman sistem akan menjelaskan tentang akses sistem memori komputer. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Desi Renata Syaramana Koal 2020-31071, Rizky Dwi Tiarto 2020-31081, dan saya sendiri Akila Aulia Safitri 2020-31082. Langsung saja pendahuluan. Latar belakang. Di era yang semakin canggih ini, teknologi sangat berkembang pesat, khususnya komputer. Komputer dirancang untuk mempermudah dalam pekerjaan manusia, dimulai dari pengenalan komputer Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, dan sekarang yang lebih baru lagi yaitu laptop. Semua evolusi komputer tersebut bertujuan untuk melengkapi komputer-komputer Pentium yang sebelumnya. Semakin canggih teknologi yang kita gunakan, tentunya kita harus mengerti bagaimana cara kerja, juga mengerti bagian-bagian dalam komputer tersebut, agar kita tidak hanya mampu menggunakan, namun juga mampu mengatasi masalah apabila terjadi sesuatu dengan komputer kita. Komputer bekerja sesuai perintah yang dikirim ke CPU dan disimpan di memori. Di bagian memori, perintah-perintah tersebut diproses di mode-mode pengelamatan tertentu, kemudian diakses dan ditampilkan ke layar monitor. Pada kesempatan ini kami membuat makalah tentang jenis-jenis pengelamatan. Kami berharap dengan pembuatan makalah ini dapat membantu dalam kami belajar tentang akses sistem memori komputer. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman dan cara berpikir manusia pada bidang informasi dan komunikasi, terutama pada bidang komputerisasi. Untuk itu, kami menulis berkeinginan untuk meningkatkan SDM agar menjadi lebih bermanfaat di era globalisasi. Kemudian untuk mewujudkan hal itu, kami membuat makalah ini sebagai bahan pembelajaran dan acuan mahasiswa untuk belajar, dan makalah ini sebagai tugas akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu. Dalam hal ini, kami akan menyusun materi pada mata kuliah pemrograman sistem. Ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sistem memori? Yang kedua, jenis-jenis sistem memori. Ketiga, apa saja metode akses sistem memori. Yang keempat, karakteristik sistem memori. Yang kelima, relokasi program dan proteksi memori. Lalu ada 2 tujuan kami menulis ini, yaitu yang pertama untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pemrograman sistem, dan yang kedua untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mahasiswa mengenai akses sistem memori. Lalu manfaat penulisan ini, yang pertama menambah wawasan berpikir mahasiswa mengenai akses sistem memori. Yang kedua, menambah wawasan berpikir mahasiswa mengenai bagaimana cara akses sistem memori ke komputer. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Secara umum, dalam komputasi, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk pengguna langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan atau penyimpanan utama atau memori utama. Memori komputer beroperasi dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan penyimpanan yang lebih lambat, namun memberikan kapasitas lebih besar. Jika diperlukan, isi memori komputer bisa ditransfer ke penyimpanan. Cara yang umum digunakan adalah melalui teknik manajemen memori yang dinamakan memori virtual. Lalu pada pembahasan ada pengertian sistem memori.
Memori merupakan tempat penyimpanan data pada suatu perangkat elektronik, misalnya komputer. Sistem merupakan sekumpulan atau suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, sistem memori merupakan sekumpulan komponen-komponen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran informasi atau data untuk membentuk fungsi sebagai tempat penyimpanan data agar dapat diproses. Sistem memori terbentuk sebagai tempat berkumpulnya informasi dalam sistem komputer. Proses atau biasa disebut dengan Central Processing Unit atau CPU mengakses seluruh data dari sistem memori untuk melakukan komputasi dan menyimpan hasilnya kembali pada memori. Memori selalu didefinisikan sebagai kumpulan dari tempat penyimpanan data yang setiap lokasi penyimpanannya memiliki alamat tersendiri berupa numerik yang dapat diakses dengan berbagai teknik pengaksesan. Memori merupakan komponen penting kedua setelah prosesor. Secara ideal, memori seharusnya sangat cepat, besar, dan mudah pengaksesannya. Namun, kenyataannya tidak seperti demikian. Memori sangat mahal dan belum cukup besar untuk menampung data yang sesuai dengan kebutuhan pada zaman canggih ini. Faktanya, pada zaman dulu, kemampuan prosesor jauh lebih lambat dan ketersediaan memori pada masa itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Seiring dengan perkembangannya, perkembangan prosesor menjadi semakin cepat dan kapasitas memori terus bertambah seiring dengan kebutuhan. Namun apabila dibandingkan kecepatan perkembangan dari prosesor untuk meningkatkan kecepatan pengolahan datanya lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan pertambahan kapasitas memori. Hal tersebut harus berlanjut hingga zaman ini, sehingga kecepatan prosesor lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas memori yang dibutuhkan. Prosesor pada zaman sekarang memiliki kecepatan yang lebih tinggi, namun kapasitas memori tidak cukup besar dan cepat untuk mengiringi kecepatannya prosesor. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sistem memori yang akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Dwi Tiarto. Baik, terima kasih Saudara Akila. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu ada 3.2 yaitu jenis-jenis sistem memori. Yang pertama itu ada memori root only atau ROM. Nah, di dalam memori root only atau ROM dapat dikelompokkan di dalam beberapa bagian, yaitu peralatan memori yang dapat dibaca namun tidak dapat ditulis oleh CPU. Contoh, switch mekanis atau komputer menggunakan untuk menyimpan konsata yang digunakan untuk menentukan konfigurasi sistem atau jumlah memori utama. Selanjutnya ada PROM atau Programming Read Only Memory. Adalah ROM yang diprogram oleh pabrik pembuatnya dan kita tidak bisa mengubah isinya. Berikutnya ada EPROM atau Erasable PROM. Adalah ROM yang dapat dihapus dengan menggunakan sinar ultraviolet dan kemudian diprogram kembali. Selanjutnya itu ada EROM atau Electrical Attachable ROM. Adalah ROM yang dapat diprogram oleh komputer dengan menggunakan operasi arus tinggi atau high current khusus yang digunakan untuk menyimpan informasi yang jarang sekali berubah. Contohnya informasi konfigurasi. Yang kedua itu ada memori read and write. Memori read and write dapat diklasifikasikan menurut sifat pengoperasiannya, yaitu yang pertama itu ada sifat fisik, yaitu statis lawan dinamis. Nah, static RAM versus static SRAM. Untuk setiap word apabila telah ditulis tidak perlu lagi dialamatkan atau dimanipulasi untuk menyimpan nilainya. Tidak perlu penyegaran, dibentuk dari flip-flop yang menggunakan arus kecil untuk memelihara logikanya. Digunakan untuk register CPU dan peralatan penyimpan berkecepatan tinggi. Merupakan sirkuit memori semikonduktor yang cepat dan mahal. Yaitu ada dynamic RAM atau DRAM. Dibentuk dari kapasitor, peralatan yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan transistor. Menggunakan sirkuit pembangkit. Waktu siklusnya 2 kali sistem atau waktu akses baca yaitu
waktu yang dibutuhkan untuk memanggil kembali data dari peralatan. Perlu penyegaran. Selanjutnya itu ada volatil lawan non-volatil. Memori volatil membutuhkan sumber daya yang terus-menerus untuk menyimpan nilainya. Contohnya yaitu ada RAM statik dan dinamik. Sedangkan memori non-volatil tidak membutuhkan sumber daya yang terus-menerus untuk menyimpan nilainya. Contohnya yaitu ROM. Berikutnya ada read deskriptif lawan read non-deskriptif. Memori read destruktif yaitu apabila dalam proses membaca Word, memori tersebut juga menghancurkan nilainya. Mempunyai dua fase operasi yaitu read circle dan read restore circle. Selama akses baca sistem penyimpanan pertama kali akan membawa Word dan selama akses tulis sistem penyimpanan pertama kali akan membawa Word, yang mengakibatkan waktu akses baca akan lebih pendek daripada waktu tulis. Contohnya yaitu ada di ERAM. Memori read non-destruktif. Dalam proses membaca Word, memori tersebut tidak dapat dihancurkan. Contohnya itu SRAM dan ROM. Dan removable lawan permanen. Memori removable merupakan memori yang memiliki elemen aktifnya dapat dikeluarkan dari hardware sistem. Contohnya itu disket. Dan memori non-removable yaitu adalah memori yang elemen aktifnya tidak dapat dikeluarkan dari hardware sistem. Contohnya itu RAM dan hard disk. 2. Organisasi logis. Teralamatkan atau address. Memori yang menggunakan alamat untuk menentukan sel yang dibaca dan ditulis. Asosiatif, memori yang menggunakan isi dari bagian Word untuk menentukan sel yang dibaca atau ditulis. Akses urut. Memori yang menggunakan via magnetis untuk mengakses data secara urut. Ketiga itu ada memori archival. Memori non-volatil yang dapat menyimpan banyak data dengan biaya yang sangat sedikit dan dalam jangka waktu yang lama, yaitu contohnya itu ada tape atau pita, disk dan disk optis. Disk optis menyimpan data dengan mengubah secara internal sifat relatif dari bidang kecil yang ada pada disk membaca data dengan cara mendeteksi secara visual yang telah diubah. ROM memiliki ROM memory, yaitu adalah word once read many times. Ideal untuk menyimpan archival karena bila sekali telah ditulis ya secara fungsional menjadi ROM. Nah, selanjutnya yaitu ada metode akses pada sistem memori. Berikut di bawah ini 4 metode akses memori. Yang pertama itu ada sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linear yang spesifik atau jelas. Untuk memisahkan record yang ada dan membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengalamatan. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Sangat beragamnya waktu akses record. Contoh dari sequential access adalah akses pada pita magnetik. Yang kedua itu ada direct access. Direct access juga menggunakan mekanisme baca atau tulis. Tetapi setiap record dan blok memiliki alamat unik atau cache yang berdasarkan lokasi fisiknya. Pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya, dan contoh dari direct access adalah akses pada disk. Yang ketiga itu ada random access. Setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contoh dari random access adalah sistem memori utama. Yang 4 adalah associative access. Setiap word dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya tersendiri. Waktu pencarian tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelum ataupun lokasi. Contoh dari associative access adalah memory cache. Berikutnya, pada karakteristik sistem memori akan dijelaskan oleh Desiree Natasha Ramona Koa.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu 3.4 atau karakteristik sistem memori. Berikut adalah karakteristik dari sistem memori. Yang pertama yaitu volatilitas, di mana kebutuhan akan ada atau tidaknya daya listrik. Volatil artinya data akan hilang apabila tidak adanya masukan daya listrik, contohnya RAM. Sedangkan non-volatil artinya data akan tetap ada walaupun tidak ada masukan daya listriknya, contohnya ROM. Yang kedua yaitu mutabilitas, di mana kemampuan penyimpanan data berdasarkan operasi baca, tulis, atau baca dan tulis. Yang ketiga yaitu aksesibilitas, di mana jenis-jenis pengaksesan yang dapat dilakukan seperti random access, sequential access, direct access, dan associative access. Yang keempat yaitu pengalamatan, di mana tipe pengalamatan untuk mengalokasikan data yang akan disimpan. Contohnya pengalamatan berdasarkan lokasi, file, atau konten. Yang kelima yaitu kapasitas, di mana kemampuan penyimpanan data untuk menampung jumlah data. Jenis kapasitas data terdiri dari raw dan density. Yang keenam yaitu kinerja, terdiri dari latensi dan throughput. Latensi merupakan waktu tunggu untuk mengakses data yang berbeda dalam memori. Sedangkan throughput merupakan waktu rata mulai dari waktu akses sampai ketersampaian data sampai ke prosesor. Yang ketujuh yaitu pemakaian energi, di mana jumlah energi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data. Selanjutnya yaitu 3.5, relokasi program dan proteksi memori. Multiprogramming adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kegunaan CPU dengan cara memungkinkan beberapa tugas berada dalam memori pada waktu yang bersamaan. Berhasilnya multiprogramming ditentukan antara lain oleh yang pertama relokasi program, dengan cara menempatkan program di mana saja dalam memori. Initial program relocation atau relokasi program awal adalah proses merelokasi program tempat sistem pengoperasian pertama kali. Dan selanjutnya yaitu dynamic program relocation atau relokasi program dinamis. Adalah sistem pengoperasian dapat memindahkan program dari satu tempat ke tempat yang lain dalam memori utama setelah program dijalankan. Dan yang kedua yaitu proteksi program, di mana mencegah suatu program mengakses memori yang telah diberikan oleh sistem pengoperasian ke program yang lain. Contoh relokasi program dan proteksi adalah IBM System 360 dan CDC 6600. IBM System 360 menggunakan register base untuk merelokasi program, menggunakan relokasi program awal. Dan selanjutnya menggunakan key control memory protection untuk memproteksi memori atau CDC 6600. Mempunyai register khusus yaitu relocation address atau RA atau register alamat relokasi untuk merelokasi program dan menggunakan relokasi program awal. Selanjutnya yaitu penutup di mana pada 4.1 kesimpulan. Memori merupakan tempat penyimpanan data pada suatu perangkat elektronik, misalnya komputer. Sistem merupakan sekumpulan atau suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dihubungkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, sistem memori merupakan sekumpulan komponen-komponen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran informasi atau data untuk membentuk fungsi sebagai tempat penyimpanan data agar dapat diproses. Dan 4.2 yaitu saran. Penulis menyadari tentang penyusunan makalah tentu masih banyak kesalahan dan kekurangannya, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan penulis makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis dan pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya. Dan yang bab kelima yaitu daftar pusaka. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.